Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video pembelajaran kali ini, Pak Asep akan bahas mengenai luas permukaan daripada kerucut. Pada video pembelajaran sebelumnya, kalian sudah belajar mengenai unsur-unsur daripada kerucut dan jaring-jaring daripada kerucut. Bagaimana cara mencari luas permukaan daripada kerucut? Sebelumnya kalian perhatikan dulu ya mengenai bangun ruang berbentuk kerucut ya. Ini adalah contoh-contoh bangun ruang yang berbentuk kerucut ya. Pada video pembelajaran sebelumnya sudah kalian pelajari ya. Selanjutnya untuk mencari luas permukaan daripada kerucut, kalau kalian perhatikan ya mengenai jaring-jaring daripada kerucut ya, kalian perhatikan karena di sini contohnya dari gambar di samping, kalau kita buka kerucut tersebut ya, selimutnya di sini kan kita perhatikan berbentuk daripada juring lingkaran ya. Ya. Jadi kalau kita buka ya jaring-jaring lingkaran tersebut ada alasnya berbentuk lingkaran dan selimutnya berbentuk juring lingkaran. Dari sini kita bisa menentukan luas permukaan dan luas selimut daripada kerucut ya. Ya, kalau kita perhatikan pada jaring-jaring kerucut di sini alasnya berbentuk lingkaran sementara selimutnya berbentuk juring lingkaran. Ya, kalau kita perhatikan alasnya berbentuk lingkaran dengan jari-jari R kan, berarti luasnya adalah pi R kuadrat. Sementara selimut kerucut berbentuk juring. Di situ kalau kita perhatikan jari-jarinya sama dengan kalau di kerucut adalah sebagai pelukis ya. Berarti luas pada lingkaran pada selimut adalah pi S kuadrat, sementara ya kalau kita lihat busurnya ya, busur pada juring tersebut sama dengan keliling lingkaran alas, berarti sama dengan 2 pi R. Sehingga untuk mencari luas selimut kerucut ya, kita bandingkan antara luas juring kita bandingkan dengan luas lingkaran, hasilnya senilai dengan panjang busur kita bandingkan dengan keliling lingkaran. Kita dapatkan tadi kan luas juring tersebut sama dengan luas selimut kerucut. Berbanding luas lingkaran adalah pi S kuadrat. Sama dengan panjang busur tadi sama dengan 2 pi R. Berbanding dengan keliling lingkaran adalah 2 pi S. Sehingga didapatkan luas selimut daripada kerucut sama dengan 2 pi R dikali pi S kuadrat dibagi dengan 2 pi S. Sehingga kita dapatkan luas selimut kerucut adalah pi RS. Sehingga kita dapatkan luas permukaan daripada kerucut sama dengan luas alas ditambah luas selimut. Alasnya berbentuk lingkaran tadi, luasnya adalah pi R kuadrat. Sementara luas selimutnya kita dapatkan pi RS. Sehingga luas permukaan kerucut adalah pi R kuadrat ditambah pi RS. Kita sederhanakan lagi menjadi pi dalam pi R dalam kurung R ditambah S. Selanjutnya, kalau kita perhatikan pada kerucut antara tinggi jari-jari sama garis pelukis ternyata membentuk segitiga siku-siku. Sehingga berlaku hubungan antara R, S sama T ya, berarti S kuadrat sama dengan R kuadrat ditambah T kuadrat. Supaya kita lebih mudah memahami mengenai luas permukaan daripada kerucut, kita perhatikan contoh-contoh soal di sini ya.
Contoh soal yang pertama, contoh kita perhatikan gambar di samping, ya, di mana jari-jari alasnya adalah 5 cm dan tingginya 12 cm. Pada soal di atas, ya, tadi diketahui R-nya 5 cm dan tingginya 12 cm. Sehingga kita untuk mencari luas selimut dan luas permukaan daripada kerucut tersebut, kita cari S. Tadi S didapat sama dengan S sama dengan akar R kuadrat ditambah T kuadrat. Kita masukkan sama dengan akar R-nya tadi 12 kuadrat ditambah 5 kuadrat. Sama dengan akar 144 ditambah 25. Akar 169 didapat sama dengan 13. Berarti garis pelukisnya adalah 13. Selanjutnya kita cari luas selimut. Luas selimut adalah VRS. Kita masukkan V-nya 3,14, R-nya 5, S-nya 13. Sehingga kita dapatkan 15,7 dikali dengan 13. Dapat sama dengan 204,1 cm persegi luas selimut. Contoh soal nomor 2. Panjang garis pelukis sebuah kerucut adalah 26 cm. Jika panjang jari-jari alasnya adalah 10 cm, kita gunakan pi-nya 3,14. Hitunglah luas sisi daripada kerucut tersebut. Ya, dari soal nomor 2, ya, diketahui R-nya adalah 10, S-nya 26. Kita masukkan luas selimut daripada kerucut adalah VR dalam kurung R ditambah S. Berarti 3,14 dikali 10 dikali 10 ditambah 26. Sehingga didapatkan 31,4 dikali 10 ditambah 26, 36. Berarti diselesaikan didapat 1130,4 cm persegi. Contoh soal nomor 3. Sebuah kerucut dibentuk dari selembar karton yang berbentuk setengah lingkaran dengan panjang jari-jari 12 cm. Hitung yang pertama panjang jari-jari alas kerucut, yang kedua tinggi kerucut. Untuk menyelesaikan soal nomor 3 di sini kita gambarkan, ya. Berarti selimutnya dibentuk dari setengah lingkaran di mana jari-jarinya 12. Ya, kalau kita ubah menjadi kerucut, jadi bahan gambarnya seperti ini, ya, seperti samping, ya, di mana sebagai pelukisnya adalah 12 cm. Berarti kita masukkan ke hubungannya antara ring tersebut dengan selimut kerucut. Berarti luas selimut kerucut sama dengan luas karton atau luas juring. Tadi juringnya berbentuk setengah lingkaran, berarti setengah VR kuadrat. Jadi luas selimut VR1S sama dengan setengah VR2 kuadrat. Kita masukkan VR1 dikali 12 sama dengan setengah dikali pi dikali 12 dikali 12, ya. Luas kiri dan kanan pi-nya kita bagi sama dengan pi, ya. Berarti R1 dikali 12 sama dengan setengah dikali 12 dikali 12, ya. Kita bagi dengan 12, ya. Berarti sementara 12 yang kanan kita bagi dengan setengah, hasilnya 6. Ya, berarti R1-nya adalah 6. Sehingga didapatkan jari-jarinya adalah 6. Untuk mencari tinggi kita gunakan Pitagoras. Berarti tinggi sama dengan akar S kuadrat dikurangi R kuadrat. Tadi S-nya adalah 12 kuadrat dikurangi R-nya didapat tadi 6 kuadrat.
sama dengan akar 144 dikurangi 36 sama dengan akar 108. Kalau kita sederhanakan menjadi 6 akar 3. Jadi panjang jari-jari alas adalah 6 cm dan tinggi kerucut adalah 6 akar 3. Ya, untuk pembelajaran mengenai luas permukaan daripada kerucut sudah Pak Asep bahas. Semoga kalian lebih memahami mengenai cara mencari luas permukaan daripada kerucut. Untuk pertemuan selanjutnya akan Pak Asep membahas mengenai luas permukaan daripada bola. Sampai ketemu di video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum.